Bentuk standar ganda yang terjadi adalah kita memisahkan karakter dari agama. Anda pisahkan kedua hal itu, sehingga Anda bisa menghadiri halakoh tafsir dan halakoh mengenai sains Islami paling mutakhir. Dari tulisan rumit yang Anda bahas, Anda cermati dan Anda pelajari. Anda duduk mempelajarinya dan menghafalnya. Terkadang para ibu pun turut mempelajarinya dan melalaikan anak-anak mereka. Kewajiban utama Anda adalah anak-anak Anda. Saya ingin mengingatkan Anda sesuatu yang luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha, kita semua tahu betapa dekatnya beliau dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu berapa banyak hadis yang terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau memiliki ingatan yang sangat tajam, ingatan fotografis. Ada hal luar biasa yang beliau katakan di dalam hadis terpanjang pada kitab Bukhari tentang bagaimana beliau difitnah dan tuduhan telah dilontarkan terhadap beliau. Ketika beliau marah dan ingin memberi jawaban kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wa ana jariyatun haditsatus sin la akrahu katsira minal Qur'an." Ketika membaca bagian hadis ini, saya terperangah. Beliau berkata, saat itu saya masih begitu muda, saya tidak banyak mengetahui ayat Al-Quran. Saya melongo, apa? Bunda Aisyah, beliau tidak banyak mengenal ayat Al-Quran, padahal wahyu sudah turun selama 16-17 tahun. 2/3 atau lebih Al-Quran telah diturunkan. Dan Bunda Aisyah tidak tahu banyak tentang Al-Quran? Apa yang telah beliau lakukan selama ini? Engkau adalah Bunda Aisyah kami radhiyallahu taala anha, mengapa bisa begitu? Itu karena beliau sibuk mengurus rumah tangga, beliau punya tanggung jawab yang lain, beliau mengerjakan hal lain. Beliau punya urusan lain, beban yang lain. Ada orang lain yang menghafal Al-Quran. Bunda Aisyah justru mengutip ayat surat Yusuf, yang menunjukkan bahkan beliau hanya tahu sedikit ayat Makkiyah. Beliau tidak tahu banyak, beliau tahu banyak, itu baru terjadi nantinya. Intinya adalah kita mengira untuk menjadi Islami adalah dengan menghafal lebih banyak dan belajar lebih banyak. Dan semakin banyak ilmu yang kita kuasai, kita akan menjadi muslim yang semakin baik. Ilmu itu ada tempatnya. Ilmu sebenarnya berada di tingkatan yang lebih tinggi. Tetapi kembali lagi harus ada lantai dasarnya, dan itu adalah karakter, tanggung jawab. Putra macam apa Anda? Putri macam apa Anda? Suami atau istri macam apa Anda? Mertua macam apa Anda? Paman macam apa Anda? Tetangga macam apa Anda? Bagaimana saya membawa diri? Saudara atau saudari macam apa saya? Semua hubungan ini menunjukkan siapa kita. Dengan hubungan inilah, sudahkah Anda penuhi kewajiban Anda? Sudahkah saya penuhi kewajiban saya? Jika orang lain berbuat salah, bagaimana sikap saya terhadap ketidaktahuannya? Apakah saya pemarah? Tak peduli berapa banyak buku yang saya hafal atau seberapa indah qiraah saya. Jika saya selalu kehilangan kendali, maka saya punya masalah karakter. Jika kata-kata kasar terlontar dari mulut saya punya masalah. Jika saya tidak bersikap baik saat berurusan dengan orang yang memicu amarah saya, maka apa gunanya semua ilmu ini? Apa gunanya? Jika begitu mudah saya bergunjing. Tidak, bukan. Saya tidak bergunjing. Saya cuma memaparkan kebenaran. Lalu apa gunanya ilmu Anda? Ini semua berlawanan dengan akhlak yang baik.